Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Hilyatul Aulia dengan NIM 2404080031. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum reaksi redoks dan elektrokimia. Tujuan dari reaksi redoks dan elektrokimia yaitu yang pertama untuk mempelajari beberapa reaksi reduksi dan oksidasi, yang kedua mempelajari proses sel elektrolisis. Lalu prinsip reaksi reduksi dan oksidasi yaitu reaksi reduksi dan oksidasi merupakan reaksi yang melibatkan perpindahan elektron antara zat-zat yang berinteraksi. Reduksi merupakan proses di mana suatu zat menerima elektron. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator, sedangkan oksidasi adalah proses suatu zat melepaskan elektron. Zat yang mengalami oksidasi disebut oksidator. Bilangan yang telah diterima atau hilang oleh atom dalam suatu senyawa merupakan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi terjadi bila bilangan oksidasi suatu zat turun, sedangkan reaksi oksidasi terjadi bila bilangan oksidasi naik. Sedangkan reaksi redoks merupakan reaksi yang melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi. Lalu, fungsi katoda dan anoda. Pada elektrokimia terdapat anoda dan katoda. Fungsi anoda dalam sel voltai yaitu sebagai elektroda negatif, sedangkan dalam sel elektrolisis anoda sebagai elektroda positif. Pada anoda terjadi reaksi reduksi. Elektron mengalir keluar dari anoda. Lalu fungsi katoda dalam sel voltai yaitu sebagai elektroda positif, sedangkan dalam sel elektrolisis yaitu sebagai elektroda negatif. Pada katoda terjadi reaksi oksidasi, elektron mengalir menuju katoda. Lalu, contoh penerapan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah pengisian energi pada mobil listrik. Lalu, baterai dan aki, terus sensor dan alat medis, dan produksi bahan kimia seperti NaCl. Lalu, ada langkah-langkah utama dalam pelaksanaan praktikum ini. Langkah utama dalam praktikum ini yaitu pertama, masukkan sepotong logam Al ke dalam masing-masing 2 ml larutan PbNO3 2 kali, ZnNO3 2 kali, dan AgNO3 serta NaNO3. Ulangi langkah ini untuk logam Cu dan Fe. Selanjutnya, masukkan ke dalam 5 tabung reaksi ke masing-masing 2 ml larutan HCl6m. Kemudian dimasukkan ke dalamnya berturut-turut lempeng Cu, Fe, Mg, Pb, dan Zn yang sama luas permukaannya. Amati kecepatan pembentukan gelembung gas dan catat hasil pengamatan. Ketika ke dalam 5 tetes larutan H2O 0,1 m ditambahkan 5 tetes larutan H2SO4 1 m dan 10 tetes larutan Ki 0,1 m dan 1 tetes larutan Kanji. Catat pengamatan yang terjadi, lalu campurkan 5 tetes larutan FeCl 0,1 m dan 10 tetes larutan H2SO4 1 m dan 10 tetes larutan Ki 0,1 m, lalu panaskan beberapa saat dan tambahkan setetes larutan Kanji. Perhatikan dan catat perubahan yang terjadi. Masukkan 2 ml larutan CuSO4 0,5 m ke dalam suatu tabung reaksi, kemudian masukkan pula logam Zn. Biarkan beberapa menit dan catat apa yang akan terjadi. Lakukan sebaliknya dengan memasukkan logam ECU ke dalam larutan ZnSO4 0,5 m. Pada langkah kerja tersebut, saya mengambil dari diktat yang akan kita lakukan percobaan di minggu depan. Lalu, bahan-bahan penting yang digunakan yaitu logam Al, Cu, Fe, Mg, dan Pb, dan Zn yang berfungsi sebagai sampel yang akan dianalisis. Lalu ada larutan PbNO3 2 kali, ZnNO3 2 kali, AgNO3, dan NaNO3. Lalu ada HCl, FeCl, Ki, H2SO4 pekat, H2O2, CuSO4, ZnSO4 yang berfungsi sebagai medium ionik. Berikan contoh hasil pengamatan warna endapan gas dan penjelasan reaksi yang terjadi. Cara menganalisis data hasil praktikum, yaitu yang pertama tentukan reaksi redoks yang terjadi, yaitu reaksi oksidasi, kehilangan elektron, dan penambahan elektron. Setelah itu, mencatat data hasil pengamatan seperti perubahan apa saja yang terjadi.
lalu melakukan perhitungan dan bandingkan hasil dengan teori yang ada. Contoh hasil pengamatan yaitu saat logam Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, permukaan logam Zn ditutupi lapisan merah kecoklatan atau endapan logam Cu karena Zn teroksidasi menjadi Zn2+, yaitu melepaskan elektron, sementara ion Cu2+ tereduksi menjadi logam Cu padat. Lalu hasil yang diharapkan dalam praktikum ini yaitu adanya ion logam yang teroksidasi maupun tereduksi. Untuk ion yang tereduksi akan mengendap. Lalu adanya logam dengan reaktivitas tinggi seperti Mg dan Zn yang menghasilkan gelembung gas yang cepat dan adanya perubahan warna. Ada 3 tips yang penting agar praktikum redox dan elektrokimia berjalan lancar dan aman. Yang pertama, dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Misalnya sebelum praktikum bisa dilakukan dulu piket laboratorium. Lalu selalu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap dan pelajari dulu langkah-langkah sebelum memulai praktikum agar lebih paham dan sehingga menghasilkan hasil yang akurat. Langkah-langkah keselamatan kerja yang harus diperhatikan yaitu pelajari dengan baik langkah-langkah kerja alat dan bahan agar tahu apa yang berbahaya. Lalu selalu gunakan APD, selalu berhati-hati jangan ceroboh saat praktikum. Bagian yang tersulit yaitu memastikan konsentrasi larutan, waktu pemanasan, dan luas permukaan elektroda seragam karena perubahan kecil dapat mempengaruhi hasil. Lalu pada saat mengamati perubahan warna dan pembentukan gelembung karena biasanya susah diamati dengan mata telanjang. Lalu kesalahan yang mungkin terjadi yaitu penentuan konsentrasi larutan. Cara pencegahannya dengan menggunakan alat ukur volume seperti gelas ukur. Lalu manfaat reaksi redoks yaitu pengembangan baterai, pengolahan air, dan industri metalurgi. Terima kasih.